Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Apriani, NIM 20119212. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Kuswoyo Saputra dan Pepi Junika. Sebelumnya yang sangat saya hormati Ibu Tuti Indriani MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Pendidikan Negara Islam, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang sangat saya hormati. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sketsa pendidikan negara di Mesir. Teman, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu bagaimana sejarah pendidikan di Mesir. Yang kedua, bagaimana politik dan tujuan pendidikan di Mesir. Yang ketiga, bagaimana jenis-jenis pendidikan di Mesir. Yang keempat, bagaimana jenjang pendidikan di Mesir. Yang kelima, bagaimana sistem pendidikan Al-Azhar. Yang terakhir, yang keenam, bagaimana pengembangan dan evaluasi pendidikan di Mesir. Pertama, sejarah pendidikan di Mesir. Secara historis, modernisasi pendidikan berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Napoleon Bonaparte pada saat penaklukan Mesir. Jadi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh Napoleon Bonaparte yang kebangsaan Prancis ini memberikan inspirasi yang sangat kuat bagi para pembaharuan Mesir untuk melakukan modernisasi pendidikan di Mesir yang dianggapnya sangat stagnan. Berikut tokoh-tokoh tersebut yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan yang terakhir Muhammad Ali Pasha. Secara historis, kesadaran pembaharuan modernisasi pendidikan di Mesir itu berawal dari datangnya Napoleon Bonaparte di Alexander pada tanggal 2 Juli 1798 Masehi. Tujuan utamanya adalah menguasai daerah timur, terutama India. Napoleon Bonaparte menjadikan Mesir hanya sebagai batu loncatan saja untuk menguasai India yang pada waktu itu di bawah pengaruh kekuasaan kolonial Inggris. Konon kedatangan Napoleon Bonaparte ke Mesir itu tidak hanya dengan pasukan perang saja, tetapi juga membawa 160 orang, diantaranya pakar ilmu dan pengetahuan. 2. Politik dan tujuan pendidikan di Mesir. Pada tahun 1987, pemerintahan Mesir menyatakan bahwa pengembangan secara ilmiah harus dilakukan dalam sistem pendidikan Mesir. Oleh sebab itu, diputuskan agar konsep, struktur, fungsi, dan manajemen pendidikan semua harus dikaji ulang. Ketiga, jenis-jenis pendidikan di Mesir. Yang pertama ada pendidikan pemerintahan, yang kedua pendidikan swasta, yang keempat jenjang pendidikan di Mesir. Yang pertama itu ada pendidikan dasar ibtidaiyah. Pendidikan di Mesir dimaksud untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan intelektual dasar yang lebih tinggi atau ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua ada pendidikan menengah atau persiapan atau ibtidai. Pendidikan menengah ini biasanya dengan sekolah persiapan atau preparatory stage yang berlangsung selama 3 tahun dan merupakan sekolah umum dilaksanakan tanpa ada penjurusan. Ketiga ada pendidikan menengah atas sanawi, sekolah menengah atas atau general secondary stage merupakan sekolah umum untuk persiapan perguruan tinggi. Yang keempat, pendidikan tinggi atau universal. Mengenal perguruan tinggi yang ada di Mesir tidak perlu diragukan lagi. Yang paling kita kenal antara lain ada
Universitas Al-Azhar, Universitas of Cairo, Alexander University, serta banyak lagi yang lainnya. Yang kelima ada sistem pendidikan Al-Azhar. Pada sistem pendidikan Al-Azhar, diwajibkan pelajar untuk menghafal Al-Quran di Universitas Al-Azhar. Misalnya bagi mahasiswa Mesir, program S1 itu wajib untuk menghafal 8 juz Al-Quran, dan untuk program S2 itu menghafal sebanyak 15 juz Al-Quran, dan untuk yang terakhir untuk S3 itu diwajibkan untuk menghafal seluruh Al-Quran. Selanjutnya, tokoh-tokoh Al-Azhar terhadap ulama-ulama Nusantara. Yang pertama itu ada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Ibnu Arabi bin Ali Al-Jawi Al-Bantani. Yang kedua, Abdul Al-Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Yang ketiga, Muhammad Quraisy Shihab. Yang keempat, Kiai Haji Hussein Muhammad. Yang terakhir, yang keenam, pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan di Mesir. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan standar pendidikan nasional berdasarkan kebutuhan pengembangan pendidikan di Mesir. Namun demikian, pada tingkat implementasi kurikulum, Kementerian Pendidikan Mesir lebih bertanggung jawab untuk mengembangkan dan tanggung jawab untuk pendidikan di tingkat secondary education, dan tanggung jawab juga sampai pada penyelenggaraan ujian nasional. Baiklah, kesimpulannya, pendidikan di Mesir secara langsung berpengaruh pada perkembangan intelektual Muslim di Nusantara. Hadirnya para alumni yang sangat berkarakter cukup mewarnai dinamika pemikiran Islam di Indonesia. Berbagai aliran pemikiran yang berkembang di Mesir telah menjadikan ulama alumni Mesir sangat akomodatif terhadap perbedaan yang berkembang di Nusantara. Silih bergantinya pemimpin di Mesir tidak mengubah karakter pelajar asal Nusantara, berrealisasi dengan pemikiran sekuler maupun liberal. Ini saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video penjelasan saya hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Baiklah teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.